mengetahui bahwa kebisingan ini ternyata dalam dosis yang tinggi mampu mengakibatkan kerugian pada manusia, baik efeknya pada telinga, yang berkaitan dengan telinga, mungkin telinganya menjadi rusak, rusaknya mungkin dalam skala yang rendah, mungkin mulai mengalami ketulian, telinganya tidak lagi mampu menangkap getaran suara, sampai yang terberat mengalami tuli permanen. Nah, untuk itu perlu ditetapkan batasan-batasannya. Berapa jumlah paparan yang boleh diterima oleh pekerja. Nah, berapa yang diterima ini pun berbeda-beda antara tingkat kebisingan yang satu dengan tingkat kebisingan lainnya. Contohnya untuk di Indonesia kita menganut peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 yang menyatakan bahwa kalau kita bekerja selama 8 jam berturut-turut, maka batas paparan kebisingannya adalah sebesar 85 desibel. Nah, kalau paparannya selama 4 jam, boleh paparannya ditambahkan maksimal menjadi 88 desibel. Nah, kita harus menyesuaikan berapa paparan yang diterima selama berapa jam bekerja. Jadi diharapkan pekerja itu tidak lagi menerima paparan tersebut setelahnya untuk sehari penuh. Misalnya paparannya 91 desibel, maka diperbolehkan menerima paparan tersebut selama 2 jam maksimal. Lebih dari itu, pekerja diharapkan keluar dari area yang memiliki bising mencapai 91 desibel. Dan kalaupun harus bekerja lagi di tempat tersebut, baru diperbolehkan di keesokan harinya. Tapi kalau paparan yang diterima telinga itu kurang dari 85 desibel, maka pekerja boleh bekerja di area yang memiliki bising tersebut selama 8 jam kerja. Jadi selama sehari dia kerja, dia boleh menerima paparan tersebut. Meskipun kalau sudah berada di ambang batas 85 desibel, tetap disarankan untuk menggunakan alat pelindung telinga. Nah, untuk mengetahui kita mau kita menempatkan pekerja itu di area yang mana? Apakah di area yang penuh dengan kebisingan? Kebisingannya mencapai berapa desibel? Apakah sudah mencapai ambang batasnya kah? Atau masih dalam batas yang aman? Oleh karena itu kita harus melakukan yang namanya survei kebisingan. Kita harus tahu di area kerja kita yang mana punya kebisingan berapa. Nah, kebisingan sendiri diartikan sebagai suara yang tidak diinginkan, yang tidak kenapa tidak diinginkan? Karena dia tidak memberikan informasi apa-apa. Namun dia kadang mengandung bahaya. Maka bising itu bisa disebut sebagai bising kalau dia membuat kita tidak nyaman. Suara mesin deng 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 neng 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 neng. Hanya suara yang tidak bermakna, yang seringnya bisa mengganggu konsentrasi pekerja dan menyebabkan peningkatan stres pada pekerja, sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan penurunan efektivitas kerjanya, yang kalau dalam tekanan yang tinggi mampu menyebabkan gangguan pada pendengaran manusia. Nah, apa yang bisa diakibatkan oleh kebisingan ini? Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Bisa mengakibatkan penurunan kemampuan dengar. Itu kalau sudah pada tingkat yang parah. Tapi pada tingkat yang ringan, gejala-gejala awal yang mungkin dirasakan telinga adalah kita mengalami tinnitus atau telinga berdenging. Walaupun kadang tidak ada lagi nih suara, tapi telinga kita masih menyimpan seolah-olah ada suara. Kalau teman-teman pernah berada di tempat yang ramai, kemudian keluar dari tempat tersebut, telinga kita merasa seolah-olah suara tersebut masih ada. Telinga kita berdenging. Nah,
begitu juga yang kita rasakan kalau kita misalnya ada di ruangan yang sepi. Kalau telinga kita mulai bermasalah, biasanya berdenging. Yang paling umum dirasakan oleh manusia adalah namanya humming. Kayak suara orang, apa ya, ada suara mendengung kecil di telinga. Semakin sepi area tempat kita berada, biasanya semakin terdengar suara humming tersebut. Nah, pada dampak yang lebih tinggi, mungkin saja kebisingan tersebut mengakibatkan kerusakan permanen atau rusaknya sel rambut di telinga. Jadi suara itu ditangkap oleh sel rambut. Nah, dari segi keselamatan, dengan adanya kebisingan mampu mengganggu konsentrasi kita. Terkadang, kita itu bekerja di tempat yang banyak mesinnya. Jadi kalau ada mesin yang mulai bermasalah, biasanya terjadi perubahan suara mesin. Entah dia lebih kasar, atau iramanya menjadi berubah, tidak stabil lagi, atau ada suara tambahan. Tapi karena adanya kebisingan yang sangat tinggi di area kerja, bisa jadi kita gagal mendeteksi kerusakan pada mesin, atau terjadi kebakaran. Karena kebisingan, kita tidak bisa mendengar nih adanya suara alarm kebakaran, yang kebisingan yang disebut sebagai masking noise. Akhirnya dia tidak berdampak pada telinga, tapi berdampak pada keselamatan kita. Bayangkan kalau ada pekerja berada di ruang yang terdapat kebisingan, tapi dia tidak bisa mendengarkan alarm bahaya, maka bisa jadi nanti dia terlambat melakukan evakuasi. Kebisingan juga bisa menyebabkan fatigue. Fatigue ini kalau di Indonesia kan artinya lelah, tapi fatigue itu adalah lelah yang sangat lelah sekali sampai dia bahkan tidak bisa berdiri lagi. Ada orang yang kalau bisa olahraga terduduk kayak diam. Nah, itu yang disebut fatigue. Nah, kebisingan yang efeknya pada non pendengaran bisa mengakibatkan fatigue. Orang menjadi sangat lelah, tidak bersemangat kerja. Bahkan mungkin dia masih semangat tapi tidak mampu lagi bergerak karena terlalu banyak inputan suara bising ke dalam telinganya. Dan kebisingan juga bisa mengakibatkan permasalahan dalam komunikasi. Kita tidak bisa mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan oleh teman kerja kita. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebagai rambut. Jadi suara itu ditangkap oleh sel rambut di telinga kita. Nah, kalau dia kondisinya masih bagus, bentuknya seperti ini. Tapi kalau terlalu sering terkena input suara bising, maka sel rambut ini akan rusak. Sehingga sel rambut yang menangkap suara kita jumlahnya berkurang. Nah, semakin banyak sel rambut yang rusak, maka kemampuan dengar kita pun semakin menurun. Nah, ini yang rusaknya seperti ini. Kalau kita perbesar gambarnya. Nah, bagaimana kita tahu kita sudah mulai mengalami gangguan pendengaran atau tidak? Atau pekerja kita ada yang mengalami gangguan pendengaran atau tidak? Biasanya mereka sulit untuk mendengar suara pelan. Tahunya dari mana? Mereka kalau ngomong itu harus dekat. Terus sudah dekat mereka ngomong dengan intensitas suara yang tinggi. Jadi cenderung teriak-teriak. Ini adalah tanda bahwa ini orang sudah mengalami gangguan pendengaran. Dan tadi gangguan pendengaran bisa dirasakan oleh orang tersebut sebagai bunyi denging di dalam telinga atau berdengung telinganya. Nah, kalau dilihat dari panjang gelombangnya, suara itu bisa terbagi menjadi suara infra, suara yang sangat kecil sekali, kurang dari 20 Hz.
jumlah gelombangnya. Mohon maaf, bukan panjang gelombangnya, tapi jumlah gelombang suaranya per detik. Ada suara infrasound, ini suara yang tidak bisa kita dengar, tapi suaranya sangat kecil sekali, sehingga sering kali diabaikan. Normal sound adalah suara-suara dengan jumlah gelombang antara 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, ini yang bisa kita dengar, range ini. Sementara ada suara yang sifatnya ultrasound lebih dari 20 Hz, 20 ribu Hz, yang berada di luar kemampuan dengar telinga manusia. Nah, untuk memantau pajanan kebisingan yang ada di tempat kerja, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melakukan monitoring pajanan bising yang diterima pada pekerja. Nah, bagaimana cara melakukan monitoring pajanan bising yang diterima pekerja? Nah, kita bisa melakukan dengan cara mengidentifikasi pekerjanya. Kelompok kerja mana yang terpapar bising melebihi NAB. Kemudian kita melakukan dosis pajanan harian. Nah, inilah yang bisa kita ukur menggunakan alat yang namanya audiometri. Untuk menentukan pekerjaan. Jadi kalau kita mau lihat pekerja, ini kita bicara pekerja, bukan orang umum yang lewat-lewat di tempat kerja kita, tapi pekerja itu sendiri yang berhadapan dengan alat-alat kerja yang mengandung bising. Maka untuk orang-orang seperti ini, kita bisa lakukan penilaian dengan menggunakan audiometri, alat yang digunakan untuk menentukan kemampuan dengar pekerjanya. Untuk memastikan secara jelas apakah orang ini masih memiliki kemampuan dengar yang baik, sudah mengalami penurunan kemampuan dengar, rendah, sedang, atau tingkat yang parah. Ini untuk orangnya, untuk melihat kemampuan dengar orangnya. Kalau untuk melakukan pengecekan pajanan kebisingannya, berapa sih yang diterima pekerja itu setiap saat? Nah, itu kita bisa gunakan alat yang namanya noise dosimeter. Ini nama alatnya noise dosimeter. Kalau audiometri digunakan untuk mengukur kemampuan dengar. Jadi ada dua alat yang bisa dipakai di sini. Yang pertama adalah audiometri, saya ulang sekali lagi, untuk mengukur kemampuan dengar pekerja. Kalau noise dosimeter digunakan untuk mengukur pajanan suara yang sampai ke pekerjanya. Jadi dua alat ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua kita bisa melakukan monitoring bising lingkungan kerja. Nah, kalau monitoring pemantauan pajanan bising lingkungan kerja dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber bising di lingkungan kerja. Mana nih sumber bisingnya? Apakah dari mobil yang lewat-lewat? Apakah dari mesin pemotong rumput yang digunakan pekerja? Atau dari mesin-mesin yang memang dia dalam kegiatannya menghasilkan suara. Kemudian mengidentifikasi tempat kerja yang mendapatkan pajanan bising. Pajanan bising ini mungkin mendekati NAB, berada di batas NAB atau melebihi NAB. Nah, kenapa diidentifikasi? Untuk memastikan nih, mana area kerja yang perlu menggunakan alat pelindung telinga, mana area kerja yang masih diizinkan pekerjaan dilakukan tanpa menggunakan alat pelindung telinga. Nah, tahapan berikutnya adalah menentukan apakah pengukuran lebih lanjut perlu dilakukan untuk kita perusahaan menentukan langkah pengendalian mau dilakukan seperti apa.
Kemudian kalau kita sudah melakukan identifikasi, kita bisa membuat kita bisa membuat peta kebisingan. Nah, kalau tadi kita melakukan pengukuran pada pekerja itu menggunakan noise dosimeter, nah, kalau yang diukur adalah lingkungan, maka kita bisa menggunakan alat yang namanya sound level meter. Oke, bentar. Nah, kalau tadi alat pertama audiometri, alatnya seperti yang ada di kanan atas. Nah, alatnya adalah seperti earphone yang teman-teman gunakan. Nah, kemudian gelombang suara akan dipancarkan dari alat yang ini. Kemudian kita diminta nih untuk mendengarkan gelombang suara tersebut. Apakah gelombang suaranya sudah sampai di telinga kita? Apakah kita bisa mendengarkannya atau tidak? Nah, biasanya kita diminta untuk berkomunikasi dengan yang melakukan pengukuran. Mereka akan pencet alatnya, kemudian ditanya, bisa dengar suaranya atau tidak? Bisa dengar suaranya atau tidak? Dilakukan pengukuran berkali-kali. Kenapa? Karena terkadang pengukurannya itu bisa bias. Karena kita takut dianggap tuli, kita bilang, dengar nggak Pak? Oh dengar. Dengar nggak Pak? Oh dengar. Padahal dia tidak pencet, tidak menyalakan gelombang suaranya. Nah, karena itu biasanya sebenarnya sih kita sebagai pekerja tidak perlu khawatir ya. Kalau memang terjadi kebisingan, ini menjadi tanggung jawab perusahaan untuk melakukan perbaikannya. Kalau memang kita sudah mengalami ketulian, kewajiban perusahaan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Bahkan kalau memang tidak bisa diperbaiki, kita biasanya mendapatkan kompensasi asuransi karena ketuliannya diakibatkan oleh pekerjaan kita. Jadi menjadi tanggung jawab perusahaan, jangan disembunyikan. Akui aja kalau memang tidak dengar, anggaplah informasikan saja bahwa kita memang tidak dengar. Ini alat audiometri. Kemudian ini adalah alat yang namanya noise dosimeter. Biasanya dipasang dekat dengan telinga. Alat ini punya mikrofon. Nah, yang mikrofon ini diletakkan di bahu atau diletakkan dekat dengan telinga. Atau bisa juga seperti kita masang mic seperti biasa. Nah, fungsinya adalah pada saat suara dipancarkan, maka alat ini akan menerima. Karena dekat dengan badan, maka paparan yang diterima alat ini kemungkinan mirip dengan paparan yang diterima telinga manusia. Kemudian ada lagi yang tadi, ketiga adalah alat yang namanya sound level meter. Nah, biasanya kalau perusahaan mau melakukan pengukuran kebisingan lingkungan, alat yang dipakai adalah sound level meter. Alatnya sangat variatif sekali, ada sangat banyak produsennya yang membuat alat ini. Maka karena produsennya banyak, model alatnya pun banyak sekali di pasaran. Teman-teman boleh pilih yang mana saja, disesuaikan dengan kemampuan perusahaannya. Alatnya mulai dari harga ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Ada alat yang
hanya memiliki satu kemampuan, melakukan pengukuran kebisingan. Ada juga alatnya yang terintegrasi. Jadi dalam satu alat bisa mengukur kebisingan, bisa mengukur cahaya, bisa mengukur kecepatan angin, bisa juga mengukur getaran. Nah, akan tetapi sebaiknya kalau kita menggunakan alat pengukur kebisingan atau alat ukur lingkungan lainnya, jangan usahakan menghindari alat yang satu alat bisa mengukur banyak macam. Karena biasanya tidak begitu akurat. Kalau ingin yang akurat, pilih yang satu alat hanya mengukur satu jenis paparan lingkungan. Nah, sound level meter ini bentuknya seperti ini. Yang atas ini adalah mic yang dilengkapi dengan windscreen, alat untuk menyaring suara. Jadi suara angin atau suara-suara yang suara background lah, suara latar itu bisa dihilangkan. Jadi benar-benar yang diukur itu adalah kebisingan yang memang mau kita ukur. Atau peak wave, kebisingan puncaknya yang kita ukur. Nah, mungkin alatnya berbeda-beda. Ada yang bentuknya seperti ini. Ada juga bentuknya mana? Bentuknya masih mirip. Nih, tapi ya terdapat sedikit perbedaan di model, di ukuran, kemudahan digenggam, dan lain sebagainya. Nah, meskipun berbeda-beda, tapi alat apa sih yang diukur? Nah, mereka memiliki tombol-tombol yang lebih kurang sama. Ini saya kecilkan dulu, ini saya besarkan. Yang ini aja kayak lebih sederhana nih. Nih, alat ini memiliki tombol yang pertama adalah tombol untuk mematikan dan menyalakan. Sama seperti semua alat elektronik, selalu ada tombol I/O untuk menyalakan dan mematikan alatnya. Nah, setiap alat ukur kebisingan lingkungan atau sound level meter ini, mereka punya range suara. Suara yang mau diukur berapa range-nya. Karena tekanan suara itu panjang, 0 desibel sampai 140 desibel. Nah, untuk lebih akuratnya, sensornya ada 3 sensor yang bisa dipakai. Sensor untuk level rendah, sedang, dan tinggi. Untuk level rendah biasanya digunakan untuk mengukur kebisingan antara 30 desibel sampai 80 desibel. Nah, level suaranya bisa kita atur nih. Mau level rendah, sedang, atau tinggi. Kita atur aja naik turunnya atas bawahnya. Nah, sebenarnya di alat ini ada tulisannya nih, kalau teman-teman lihat ada tulisan di sini, range-nya antara 30 desibel sampai 130 desibel. Tapi dia tidak bisa langsung digunakan begitu saja, harus ditentukan levelnya. Pak, dari mana kita tahu nih level yang kita gunakan sudah benar atau belum? Kita bisa melakukan pengecekan. Kalau misalnya kita set alat ini pada frekuensi, pada tekanan suara yang rendah, misalnya tekanan suara antara 30 sampai 80 desibel. Nah, kita nyalakan. Nanti biasanya kalau tekanan suaranya lebih tinggi daripada range yang kita pasang, akan muncul peringatan upper. Ada tulisannya upper di sini di kanan bawah. Artinya level yang kita pasang terlalu rendah. Naikkan levelnya ke yang kalau tadi rendah berarti ke medium antara 50 sampai 100 desibel. Nah, kadang kita merasa, oh ini tekanan suaranya terlalu tinggi nih, berarti kita pakai level yang tinggi antara 80 sampai 90 sampai 130 desibel. Kita pakai level yang tertinggi. Oh ternyata hanya kita saja yang merasa ini terlalu bising.
Sementara di alatnya ada tulisannya nanti under, UNDER, under. Berarti level pengukuran kita terlalu tinggi. Maka dari high tadi kita turunkan ke medium. Nah, ini fungsi levelnya. Untuk menentukan level pengukuran mana yang tepat bagi kebisingan di area kerja kita. Kemudian ada tulisannya max. Max ini apa? Max ini kalau kita pencet, dia akan menunjukkan nilai kebisingan tertinggi selama kita melakukan satu kali pengukuran. Jadi kalau alatnya dinyalakan, kemudian kita ukur, berapa nilai tertinggi yang dicapai, kalau kita pencet max, nilai itulah yang akan ditampilkan. Kemudian ada A, strip C. Ini fungsinya untuk apa? Kalau A berarti digunakan untuk melakukan kebisingan di mana sumber bisingnya hanya satu. Biasanya dilakukan pengukuran di dalam ruangan. Kalau tidak ada bising pengganggu lainnya, kita bisa pakai yang A, desibel A. Ini nanti akan ditampilkan di sebelah angka ini. A. Atau C, kalau di layar sekarang C tulisannya. Kenapa? Karena yang dipakai adalah yang C, desibel C. Kapan kita gunakan desibel C? Desibel C digunakan kalau ada banyak suara bising di sekitarnya. Kita yang mengukur mesin A, tapi ada suara mobil yang lewat, ada suara pemotong rumput. Nah, kalau ada banyak sumber suara seperti ini, kita bisa menggunakan yang desibel C. Jadi secara umum desibel A dipakai untuk mengukur di dalam ruangan, desibel C digunakan untuk melakukan pengukuran di luar ruangan. Tapi meskipun demikian, kita perlu pastikan lagi, banyak suara pengganggu atau tidak. Kalau memang banyak suara pengganggu, ya sudah, meskipun di dalam ruangan kita boleh pakai yang desibel C. Nah, kalau untuk alat yang sedang kita bahas ini, dia memiliki kemampuan untuk melakukan perekaman, record. Nah, bisa di-record. Karena beberapa alat dia tidak bisa melakukan rekaman. Kalau bisa di-record berarti datanya bisa kita pindahkan ke komputer dengan konektor. Tapi kalau tidak ada fungsi record, maka kita bisa melakukan pengukuran secara manual. Hasilnya kita catatkan di kertas untuk sementara, atau kalau kita bawa laptop, bisa kita catatkan di laptop. Nah, ini adalah alat-alat pengukuran kebisingan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait pemantauan pajanan kebisingan, baik pada pekerja ataupun pada lingkungan kerja. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan kembali. Nah, apa saja yang dilakukan pada pemantauan bising lingkungan kerja? Yang pertama kita lakukan adalah inventarisasi terhadap sumber-sumber bising yang ada. Kita cek alat mana yang menghasilkan kebisingan. Nah, inventarisasinya boleh kita bikin di kertas, ada tabel, 1, nama alatnya apa, tingkat kebisingannya berapa, 2, nama alatnya apa, tingkat kebisingannya berapa, dan seterusnya. Kemudian kita lengkapi lagi tadi yang namanya peta kebisingan. Jadi kalau bisa kita punya selembar kertas yang isinya nanti adalah layout perusahaannya. Jadi di kertas ini kita ada layoutnya, kita tentukan mesin-mesin bisingnya ada di mana di bagian kertas tersebut. Di kiri, di kanan, ada jalur orang lewat atau tidak, ada jalur forklift kah atau tidak. Nah, di situ kita bisa melakukan pembuatan peta kebisingan. Nah, dari hasil setelah kita inventarisasi, kita ukur per alat yang menghasilkan bising. Apakah hasilnya di atas 85 desibel atau masih di bawah 85 desibel. Kalau memang lebih dari 85 desibel, sekali ukur nih, oh 85 desibel nih,
maka kita perlu lakukan analisa frekuensi. Kalau hasil pengukuran kita, kan kita mengukur itu tidak melakukan pengukuran itu hanya satu kali, tapi kita tempatkan alat tersebut sampai kita mendapatkan banyak data. Sebentar. Sound meter. Ini seperti yang sudah saya bilang juga sebelumnya, kalau kita melakukan pengukuran bising, ukurannya tidak diam saja, tapi dia selalu bergerak-gerak, tergantung dari mesinnya. Kalau mesinnya mengeluarkan suara yang statis, mungkin saja dia bergeraknya kecil. Tapi kalau seperti suara saya sekarang yang bergetar, berubah-ubah, kadang kecil, kadang besar, maka dia akan selalu bergerak-gerak jarumnya. Kita pantau nilainya, apakah 85 desibel, di atas 85 desibel terus atau tidak. Kalau dia tidak pernah turun dari 85 desibel, mengindikasikan lingkungan kerja tersebut berpotensi memiliki pajanan kebisingan dengan nilai di atas NAB. Nah, untuk area-area yang mengandung kebisingan, kita perlu membuat peta kebisingan, contour noise. Nah, kita bisa mengidentifikasi nih, kebisingannya itu berapa? 100 desibel kah? 97, 94? Kita analisa setiap area yang mengandung kebisingan lebih dari 85 desibel. Nah, kita perlu catat, gambarkan daerah mana nih yang mengandung kebisingan dengan skala yang benar. Supaya orang tahu di layout perusahaannya di bagian mana saja nih yang pajanan bisingnya tinggi. Nah, kalau kita sudah bisa membuat peta kebisingan, maka kita bisa membuatkan peraturan area mana saja yang perlu dilakukan pengendalian, area mana saja yang perlu diwajibkan pekerjanya menggunakan alat pelindung telinga saat bekerja. Nah, karena gini, di tempat kerja itu mesinnya tidak satu, mesinnya tidak dua, mesinnya mungkin ada 100, mungkin ada 80 mesin, banyaklah mesinnya. Maka kita perlu melakukan preliminary noise survey. Preliminary ini hanya mengukur sementara aja, beberapa detik saja, mana nih sumber-sumber yang menghasilkan bising. Mana nih mana nih mesin-mesin yang melakukan yang nilainya tidak pernah turun dari 85 desibel. Inilah yang nantinya kita tuliskan, kita inventarisasi. Kemudian kita bisa membuatkan kuesioner. Kuesionernya seperti yang terlampir di layar. Untuk setiap area yang diperlukan untuk melakukan noise assessment, maka kita harus tuliskan yes untuk jawabannya. Misalnya kita ke satu area, kita survei, apakah pekerja di area tersebut perlu menaikkan suara kalau ingin berbicara antara satu orang dengan orang lainnya dalam jarak 1 meter. Kalau kita jawabnya iya atau pekerjaan jawab iya, berarti area tersebut perlu dilakukan noise assessment. Apakah pekerja Anda menyadari bahwa mereka mengalami penurunan kemampuan dengar? Nah, mungkin ini nggak ketahuan nih kalau pada saat mereka bekerja. Kalau biasanya mereka merasakan itu setelah kerja. Misalnya mereka
area istirahat. Mereka kalau nelpon itu suaranya maksimum, dengerin radio harus dimaksimalkan suaranya. Nah, kalau kita jawab iya, maka ini pun masuk ke area yang perlu dilakukan noise assessment. Pertanyaan ketiga, apakah pekerja Anda menggunakan power tool yang menghasilkan bising atau menggunakan mesin-mesin yang mengeluarkan suara bising? Apakah pekerjaannya menghasilkan suara bising? Misalnya mereka memalu atau menggunakan pneumatic impact tools. Pneumatic impact tools itu adalah alat-alat yang menggunakan tenaga angin dalam kegiatannya. Alat-alat yang kalau dia mau berfungsi, dia harus menggunakan angin. Itu disebut sebagai pneumatic impact tools. Apakah alat pelindung telinga perlu digunakan pada saat bekerja? Apakah, pertanyaan berikutnya, apakah pekerja komplain bahwa area ini terlalu bising? Atau mereka tidak bisa mendengar instruksi? Mereka tidak bisa mendengarkan sinyal peringatan? Berikutnya, apakah pekerjanya mengalami dengung di telinga? Atau mereka ngerasa kalau dengar suara itu kayak berat sebelah. Di sini dengar, yang kanan tidak begitu dengar, atau sebaliknya. Apakah pekerja mengalami hal tersebut atau tidak? Apakah ada pekerja yang sudah benar-benar sulit mendengar? Atau bahkan mereka sudah ada yang klaim asuransi nih karena mengalami penurunan kemampuan dengar. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau memang kita tidak mendengar, kita laporkan saja. Bukannya kita akan diomelin, bahkan kita bisa mendapatkan kompensasi karena kita mengalami penurunan kemampuan dengar. Kalau memang iya, berarti area tersebut juga termasuk pada area yang harus dilakukan noise assessment. Kemudian apakah peralatan-peralatan yang digunakan mengindikasikan bahwa alat tersebut menghasilkan kebisingan yang tinggi? Biasanya kalau memang alatnya memiliki kebisingan tinggi, tercatat ada di bagian bodi alatnya yang menyatakan berapa sih level kebisingannya alat kerja ini. Biasanya tertulis di alatnya. Kita bisa baca apakah pada suara normal dia lebih dari 85 desibel atau tidak. Peak noise-nya berapa. Kebisingan tertinggi alat ini kalau dia bekerja secara maksimum berapa. Terus kalau perlu kita lakukan lagi pengukuran. Apakah dia di batas aman atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah yang bisa kita tanyakan, apakah hasil audiometri tes tadi kemampuan dengar, mengindikasikan bahwa pekerja ini dulunya apakah sering terpajan bising atau tidak. Kemudian apakah pekerja tersebut bentar. Pertanyaan berikutnya adalah apakah pekerja tersebut terpapar kebisingan atau mereka sedang mengkonsumsi obat yang ototoksin. Ada obat-obatan yang kalau digunakan mungkin efek sampingnya dapat memicu gangguan telinga. Atau pekerja tersebut apakah mengalami hand-arm vibration. Nanti ini akan kita lanjutkan di getaran. Hand-arm vibration adalah salah satu efek akibat adanya benda yang efek dari paparan
akibat benda yang bergetar. Nah, setiap benda yang bergetar selalu dia menghasilkan suara. Jadi kalau ada orang yang mengalami hand and vibration, ada kemungkinan dia juga hand and vibration inilah yang mengakibatkan dia mengalami gangguan telinga. Nah, ini adalah kuesioner yang bisa digunakan kalau teman-teman mau melakukan preliminary noise survey. Preliminary ini artinya kita baru langkah awalnya untuk melakukan noise survey. Sebelum kita melakukan pengukuran yang akurat sesuai dengan standar yang digunakan dalam melakukan pengukuran kebisingan. Kalau preliminary sudah dilakukan, sudah kita identifikasi, sudah kita inventarisasi, kita juga bisa melakukan detail noise survey. Detail ini berarti kita sudah mulai tidak sekedar lewat, tidak sekedar tanya, tapi kita gunakan alat untuk melakukan pengukuran bisingnya di tempat kerja. Jadi kita menilai satu persatu alat mana nih, proses mana yang menimbulkan kebisingan. Siapa saja pekerja-pekerja yang terpapar kebisingan dan berapa lama mereka terpajan kebisingan. Untuk pengukuran areanya bisa dilakukan di area, kalau misalnya areanya besar sekali, maka pengukuran bisingnya bisa kita lakukan setiap 93 meter persegi. Kalau pengukurannya kurang dari 80 desibel, maka pekerja dianggap berada dalam kondisi lingkungan kerja yang nyaman. Tapi kalau pengukurannya lebih dari 80 desibel, bahkan mungkin bisa mencapai 92 desibel, maka perlu dilakukan langkah kedua. Langkah keduanya adalah pengukuran stasiun kerja. Kita mengukur nilai bising minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa. Kita lakukan secara reguler. Kalau tidak pernah, nilai bising itu tidak pernah kurang dari 85 desibel, berarti area tersebut harus dilakukan pengendalian. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi, 85 desibel ini, apakah dia pernah turun atau seringnya naik? Maka kita juga harus menilai durasi pajanannya berapa. Apakah pekerja ada di area tersebut 8 jam setiap hari berturut-turut atau tidak? Kemudian alat kerjanya, apakah dia selalu mengeluarkan suara atau bisingnya itu intermittent? Kadang bising, kadang tidak. Misalnya pekerjaannya adalah pekerjaan memperbaiki rel kereta api. Bisingnya adalah dari bel kereta apinya. Kalau bel ini kan termasuk yang intermittent noise. Kadang bunyi neng 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 neng. Ada masanya dia diem aja. Nanti mulai bising lagi. Atau tipenya impact noise, impact type. Biasanya impact noise ini terjadi di area konstruksi, di mana mereka perlu pasang paku bumi yang ditekankan ke tanah sebagai untuk memperkuat struktur sebagai tiang pancang. Ini akan menghasilkan impact noise. Kita harus tahu durasi pajanannya seperti apa. Kemudian kita estimating noise exposure-nya. Kita estimasi kira-kira pajanan bisingnya berapa. Kita ukur seberapa kuat tingkat kebisingannya. Seberapa lama bising ini terpapar pada pekerja. Nah, kita harus menentukan kalau dia berubah-ubah, nilai tertingginya berapa, peak sound-nya berapa. Nah, peak sound ini kita ukur dengan dengan asumsi pekerja tidak menggunakan APD. Jadi kalau 85 desibel dianggapnya pekerja tersebut paparan pada tingkat pajanan tertinggi. Di mana kalau ada pekerja di sana tidak menggunakan APD dan mereka mengalami paparan tersebut, maka
area tersebut dianggap sebagai area yang tidak aman. Area lingkungan yang berbahaya bagi kemampuan dengar pekerja. Nah, apabila pekerja melakukan pekerjaan yang berbeda-beda dan terpajan dengan tingkat kebisingan yang berbeda-beda, maka, nah ini, kadang ada alat, dulunya itu ada alat pengukur kebisingan yang mereka ukurannya itu Pascal persegi. Kalau memang masih ada alat yang menggunakan nilainya Pascal, maka kita hitung total pajanannya, kemudian setelah kita ketahui hasilnya, nilai Pascal ini diubah menjadi desibel. Kenapa diubah menjadi desibel? Karena peraturan pemerintah kita menyatakan bahwa nilai tertinggi itu adalah 85 desibel. Maka kita sesuaikanlah dengan peraturan yang ada. Kalau masih menggunakan Pascal. Tapi kalau tidak menggunakan Pascal, kita tidak perlu konversi lagi. Nih, kalau dia Pascal, kita konversi dulu Pascal ke desibel. Seperti yang tertampil pada layar teman-teman. Pascal itu ada di sebelah kanan, desibel itu ada yang di kirinya. Kalau alat yang menggunakan Pascal, kita ubah ke desibel. Tapi kalau memang sudah dalam desibel, ya sudah, tinggal kita sesuaikan dengan standarnya. Ini adalah contoh kasus dari beberapa alat yang menghasilkan suara. Furnace, alat pemanas yang mengeluarkan api. Nah, api dari furnace ini biasanya mengeluarkan suara. Kenapa? Karena mereka menggunakan gas yang dikempa, kemudian dikeluarkan melalui lubang yang kecil. Maka dalam proses kegiatannya akan menghasilkan suara mencapai 105 desibel. Ini saya hapus dulu. Nah, ini untuk contoh kasus kalau kita menggunakan Pascal. Tapi untuk alat-alat sekarang pada umumnya sudah tidak lagi menggunakan Pascal, sudah menggunakan desibel. Nah, kalau kita lihat nih, pekerja itu di tempat kerja yang mengalami bising ini berapa lama? Kalau dia terpajannya beberapa jam, tidak 1 hari, maka kita bisa lakukan pengukuran kebisingannya menggunakan rumus yang tertera di layar. Rumusnya adalah LAQ T. Ini adalah nilai pajanan bisingnya. Pajanan bisingnya berapa? Ditambah 10 logaritma 10 T per T0. Nah, misalnya seorang pekerja terpajan kebisingan selama 95 desibel A selama 4 jam per hari, 5 hari per minggu. Maka kita hitung pajanannya berapa? LAQ-nya berapa? 95 desibel. Kita tulis 95 desibel ditambah 10 logaritma 10 jam pajanannya. Jam pajanannya adalah 4 dengan jam kerja maksimum adalah 8 jam. Jadi 95 ditambah 10 logaritma 10, 4 per 8, nanti ditemukan hasil 92 desibel. Artinya pekerja tersebut berada di ambang kebisingan 92 desibel selama dia bekerja 1 hari
dalam seminggu 92 desibel. Nah, kita harus sesuaikan. Kalau 4 jam itu NAB-nya berapa? 8 jam 85, 4 jam itu berarti 88 desibel. Berarti untuk daily exposure-nya, nilai ini melebihi nilai ambang batas yang diizinkan. Jadi kalau kebisingan 95 desibel, maka dianggap pajanan hariannya. Jadi pajanan kebisingan ini bisa dinilai untuk pajanan harian, bisa juga dinilai untuk pajanan mingguan. Pajanan mingguan maksudnya gimana? Beberapa peraturan bilang, peraturan untuk 8 jam kerja, seseorang tidak diizinkan untuk terpapar lebih dari 85 desibel. Kalau 4 jam kerja tidak boleh lebih dari 88 desibel. Nah, kalau dulu kita juga mengukur pajanan mingguan. Kalau hariannya lebih, tapi diukur selama 1 minggu ada yang kurang pajanan bisingnya, maka tetap diizinkan. Nah, karena sekarang kita mengikuti peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018, maka kita tidak lagi mengukur daily weekly-nya, tidak lagi mengukur pajanan mingguannya. Maka untuk sekarang ini bisa dihapus. Yang tadi digunakan untuk peraturan pajanan kebisingan mingguan yang dianut pada peraturan sebelumnya. Akan tetapi ternyata setelah dilakukan penelitian, pajanan mingguan ini tidak lagi relevan. Yang relevan adalah pajanan hariannya. Harus dipastikan meskipun dalam 1 bulan pekerja tersebut kadang mengalami bising, kadang tidak, kadang bising, kadang tidak. Tapi yang dilihat adalah sehari-harinya. Tidak boleh ada 1 hari di mana pajanan bisingnya lebih dari yang diizinkan. Maka yang ini tadi sudah tidak relevan. Karena itu untuk masa sekarang ini pun bisa dihapuskan. Nah, ini tadi alat yang kita gunakan yang namanya sound level meter. Terdiri dari mikrofon, amplifier, weighting, dan layar display. Nah, ini yang ukuran besarnya seperti ini. Tadi alat yang saya lihatkan juga seperti ini. Nah, ujung ini sebenarnya adalah mikrofon. Condenser mic. Tapi diberikan sponge ball atau diberikan windscreen untuk mencegah suaranya menjadi bias. Nah, untuk manualnya yang zaman awal-awal sound level meter ini keluar, bentuknya belum digital seperti ini, masih manual seperti yang ada di sebelah kiri. Nah, sound level ini terdiri dari power switch, kontrol yang tadi saya bilang rendah, medium, tinggi, layar untuk menunjukkan hasil pengukuran, nilai maksimum, equivalent weight yang tadi desibel A atau desibel C tergantung kita mau mengukurnya mana, apakah banyak suara pengganggu atau tidak. Kemudian ada time wave select switch. Seperti yang tadi saya bilang, alat ini nilainya selalu berubah-ubah. Nah, perubahannya mau cepat atau lambat, kita bisa atur dengan select switch ini. Cepat atau lambat, meskipun sebenarnya tidak terlalu terlihat perbedaannya. Kalau kita menggunakan select switch ini. Kalau kita melakukan pengukurannya pada alat yang bisa memiliki memori penyimpanan, kita mungkin bisa pakai yang
fast. Tapi kalau kita melakukannya secara manual, kita bisa pakai yang slow. Supaya kita bisa melihat nilai yang berubahnya. Nah, kalau kita mengukur menggunakan sound level meter, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama, arah angin. Kalau kita di luar ruangan, usahakan kita itu mengukur itu di arah angin datang. Kalau mesinnya ada di kiri, anginnya ada dari kiri mesin, maka kita ukur dari kanannya. Kenapa? Supaya suaranya lebih bisa didengar. Kalau kita melawan arah angin, kalau kita searah dengan arah angin, bisa jadi suara yang diperoleh itu lebih kecil daripada suara yang seharusnya. Kemudian kecepatan angin. Usahakan kita tidak mengukur pada kondisi di mana angin itu berhembus dengan kencang. Kalau anginnya sedang kencang, maka kita usahakan tidak melakukan pengukuran dulu. Kemudian kelembapan. Usahakan mengukur pada saat tidak hujan. Kalaupun hujan, baiknya dihindari pengukurannya. Dan pastikan pori-pori mikrofon tidak terkena air. Kalau terkena air, biasanya suaranya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Temperatur, usahakan pengukurannya ini dilaksanakan pada suhu maksimum 50 derajat Celcius. Karena kalau suhu semakin panas, biasanya pergerakan suara itu berubah. Dan kita melakukan pengukuran di tekanan 1 atmosfer. 1 atmosfer itu adalah tekanan normal yang kita rasakan di dataran rendah. Tapi kalau kita ingin melakukan pengukuran di dataran tinggi, mungkin di area pegunungan, maka sound level meternya harus dikalibrasi ulang sesuai dengan tekanan atmosfer di area tersebut. Nah, kemudian kita juga harus mempertimbangkan tidak mengukur di atas landasan yang bergetar. Kenapa? Karena getarannya bisa mempengaruhi nilai pengukuran sound level meter. Nah, ada persyaratan yang harus dipenuhi kalau kita menggunakan sound level meter. Sebaiknya sound level meter ini dipasang pakai tripod dan posisinya slow respon. Tadi kan ada yang fast, ada yang slow. Nih, kalau kita pakai tripod, kita mau melakukan pengukuran, usahakan yang slow. Nah, dan kita sebagai operator, usahakan berdiri tidak terlalu dekat. Karena khawatirnya suara nafas kita bisa mempengaruhi nilai pengukurannya. Sound level meter ditempatkan di atas permukaan lantai lebih kurang 1,2 meter. Kenapa di 1,2 meter? Nih, kalau 1,2 meter itu lebih kurang posisinya kalau dari samping tidak terlihat ya. Ada di sekitar dada kita 1,2 meter. Kenapa 1,2 meter? Supaya kita bisa tetap melihat layarnya dengan baik. Dan usahakan jangan datar seperti ini. Sound level meter itu ditempatkannya agak miring seperti ini kalau bisa. Jangan datar, tapi agak miring. Supaya kita bisa lebih mudah melihat layarnya. Dan di jarak dari dinding terdekat sejauh 3,5 meter. Supaya pantulan suaranya tidak meningkatkan pajanan yang diterima oleh sound level meter. Kalau memang kita di dalam ruangan, usahakan tidak kurang dari 1 meter. Dan kalau diletakkan berhadapan dengan jendela, maka jaraknya 1,5 meter dari jendela. Nah, pengukuran dapat dilakukan di 3 titik yang berbeda dengan jarak 0,5 meter. Kalau kita ingin
lebih pasti, kita bisa melakukan ukurannya 3 kali. Nah, kemudian setelah itu kita cek hasilnya, berapa hasil pengukuran yang kita peroleh. Nah, kalau memang nilainya itu lebih dari 85 desibel, maka kita harus melakukan pengendalian. Pengendalian kebisingan itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Bisa kita pasang enclosure atau penutup atau cover di sumber suara bisingnya. Kalau alatnya ini menghasilkan getaran, maka kita kurangi energi yang menghasilkan getaran tersebut. Kalau bisa, kita ganti alatnya yang less noisy, yang lebih senyap kalau memungkinkan. Ternyata perusahaannya mampu nih beli alat baru, maka kita pilih alat yang memang bisa lebih kecil suara yang dihasilkannya. Nah, kalau misalnya alatnya menggunakan fan sebagai pendingin, atau alat ada komponen-komponen yang mirip fan yang dia berputar, kemudian putarnya menghasilkan suara, maka ubah kecepatannya menjadi lebih rendah. Diusahakan kalau bisa kurang dari 85 desibel. Bisa juga dilakukan dengan cara mengeliminasi tumbukan. Atau misalnya kita bekerja dengan alat yang memang harus ditumbuk, maka landasannya kita bisa lapisi dengan bahan-bahan yang meredam bising. Entah misalnya karet, atau bahannya kain, karung, atau bahan-bahan lain yang bisa mengurangi pajanan suara. Bisa juga kita gunakan silencer pada kompresor atau blowing nozzle. Jadi alat-alat yang menyemprotkan udara kita bisa kasih kompresor supaya suaranya tidak begitu bising. Itu dari sumber kebisingannya. Kemudian pengendalian bisa juga kita dari noise path-nya. Dari bagaimana suara bising tersebut keluar. Kalau memang bising, maka kita bisa pilih nih, jauhkan pekerjanya dari alat kerja kalau bisa, kalau memungkinkan. Dan kita juga bisa menggunakan peredam. Jadi kalau kita beri penutup, misalnya di ruang genset, kan dia di area tertutup nih, bisa kita tambahkan peredam di dindingnya, di lantainya, atau di atapnya. Sehingga orang-orang yang bekerja dekat area genset tidak lagi terpapar dengan kebisingan yang melebihi nilai ambang batas. Kalau sumber bisingnya sudah dikendalikan, noise path-nya juga sudah kita lakukan, tapi bisingnya masih juga lebih dari 85 desibel, maka kita bisa pertimbangkan untuk melakukan pengendalian pada pekerjanya. Misalnya kalau bisa pakai remote control, kita pakai remote control. Kalau pekerjanya bisa dipisah, kita pisahkan pekerja dari alat kerjanya. Kalau tidak bisa, maka pilihan terakhirnya adalah kita harus menyediakan alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga itu ada 3 jenis. Ada yang namanya earmuff, yang seperti ini. Dipasangkan di kepala, dia melewati kepala, dan menutup semua telinga kita. Kelebihan alat ini adalah dia bisa menutup semua telinga kita, sehingga melakukan peredaman yang lebih baik. Tapi kerugiannya adalah alatnya besar. Jadi kita mungkin akan sedikit terganggu kalau bekerja sambil menggunakan earmuff. Kalau alat yang kedua, ada yang namanya earplug. Earplug ini ada yang hanya bentuknya begini saja, busa. Ada juga busa dengan tali. Kalau dia reusable, bisa digunakan kembali, biasanya pakai tali. Nah, earplug ini bentuknya pun berbagai macam, sama seperti earmuff. Warnanya mungkin sedikit berbeda, bentuknya mungkin juga agak berbeda. Dipasang ke dalam telinga. Jadi kita puntir-puntir dulu menjadi kecil, baru dipasangkan telinga. Nah, setelah dipasang nanti dia membesar kembali.
sehingga membantu mengurangi jumlah suara yang masuk ke dalam telinga. Dan terakhir ada ear cap. Ear cap ini adalah ear muff yang ada tiang penyangganya seperti ini, ear plug yang ada tiang penyangga seperti pada ear muff, tapi penyangganya lebih kecil, ini namanya ear cap. Tapi sekarang sepertinya ear cap sudah jarang dipakai. Yang sering dipakai adalah ear muff ear plug yang bentuknya seperti ini. Dia dari foam atau karet atau plastik. Ada yang one size fit all. Jadi satu ukuran bisa muat untuk semua jenis telinga. Ada ukurannya small, medium, large. Ada yang disposable, sekali pakai buang. Ada juga yang reusable. Reusable ini mungkin bisa sampai 2-3 hari bisa dipakai. Tapi setelahnya tetap harus dibuang. Ringan, tidak butuh perawatan, dan dimasukkan ke dalam telinga. Nah, kerugiannya adalah, kan kita masukkan ke telinga itu dipuntir dulu baru dimasukkan. Nah, kalau tangan kita kotor, nah bisa mengakibatkan gangguan telinga, bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini ear plug. Ear plug dimasukkan ke dalam telinga. Jadi cara pasangnya seperti yang terlihat di layar, telinga kita dikebelakangkan, pakai tangan yang, kalau tangan kita pasang di kanan, maka kita pakai tangan kanan. Telinga dikebelakangkan, dipuntir, kemudian dimasukkan. Dimasukkannya sampai benar-benar masuk ke dalam telinga. Nah, permasalahannya dulu di awal-awal tidak ada pegangannya, sehingga begitu masuk susah dikeluarkan kembali. Maka sekarang ada pegangannya. Jadi earplug walaupun dimasukkan sampai habis, karena dia ada pegangannya atau ada talinya, maka dia mudah untuk dikeluarkan kembali. Ini ear muff, pemasangannya seperti yang terlihat di layar. Kelebihannya adalah dia mampu mereduksi bising dengan lebih baik, akan tetapi karena dia besar, sebenarnya dia ada padnya nih, ada foam pad untuk kalau dia ditempelkan tidak terlalu mengganggu. Nah, tapi ya karena kita tidak terbiasa ada benda di badan, bisa jadi ini meskipun dia nyaman, tapi lama-kelamaan dia akan cukup mengganggu. Dan ini ear cap. Ear cap ini seperti ear muff, tapi kalau ear muff, seperti ear plug, mohon maaf. Seperti ear plug, tapi kalau ear plug dimasukkan ke dalam telinga, kalau ear muff hanya menutup di luar telinga aja. Jadi kalau ini ada lubang telinga, dia tidak dimasukkan seperti ini. Mana sebentar. Nah, nih. Kalau ini, anggaplah ini lubang telinga, kalau ear muff dia menutup di luar. Kalau ear plug masuk ke dalam lubang telinga. Kalau ear cap dia menutup di depannya saja. Nah, ini bisa digunakan untuk orang-orang yang dia tidak bisa pakai earplug. Ada orang yang pakai earplug tuh malah nyeri telinganya. Maka bisa memilih untuk menggunakan ear cap. Teman-teman bisa pilih mau gunakan yang mana. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Inilah alat-alat yang bisa digunakan untuk membantu mengurangi pajanan yang diterima oleh telinga manusia. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka dengan saya tadi menjelaskan terkait ear cap, maka sekianlah pembahasan saya terkait survei kebisingan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang kita lakukan nih dalam melakukan survei. Apa sih manfaat surveinya?
Manfaat surveinya secara umum adalah untuk memastikan sebenarnya pekerjaan yang kita lakukan di tempat kerja ini menyebabkan kebisingan atau tidak, melebihi nilai NAB atau tidak. Kalau melebihi NAB, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan pengendalian terhadap kebisingan tersebut. Jangan sampai pekerja mengalami penurunan pendengaran, kemampuan dengarnya. Karena kalau ternyata pekerja mengalami penurunan kemampuan dengar, maka sudah menjadi kewajiban dari perusahaan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Kalau bisa diperbaiki telinganya itu lebih baik, kalau tidak bisa maka perusahaan wajib memberikan kompensasi akibat kerugian yang telah dialami oleh para pekerja. Untuk itu saya akhiri pembahasan untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, maka saya akan akhiri pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester mata kuliah manajemen kebisingan dan getar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mulai lagi untuk manajemen kebakaran, tapi kita mulai lebih kurang 10 menit lagi ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Kita lanjutkan kembali untuk mata kuliah yang kedua, manajemen kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, presentasi materi yang kemarin sudah saya bagi. Untuk pekan ini kita akan bahas materi pertama oleh kelompok 1. Pada kelompok 1, kalau sudah hadir, saya persilahkan.
silakan paparkan materi yang sudah dikumpulkan bersama. Silakan kelompok 1. Baik Pak, sebentar ya Pak. PPT-nya nanti tolong dikirimkan juga ke saya ya. Ya, Pak. Kok sudah kelihatan Pak? Apakah sudah kelihatan teman-teman? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang fire detection atau ini disebut fire alarm, dan kelompok 1 itu siapa saja. Yang pertama ada Fitris Mariana, yang kedua adalah saya sendiri, Rusdio Yunanto, yang ketiga adalah Sri Kartika Putri, dan yang keempat adalah Zidan Putra Maesa. Oke, pendahuluan. Jadi fire detector atau detektor kebakaran adalah suatu alat yang memiliki fungsi khusus untuk mendeteksi secara dini gejala-gejala kebakaran. Fire alarm adalah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran pada sebuah bangunan, terutama untuk bangunan tingkatan maupun bangunan yang netral. Dengan adanya alarm kebakaran dalam sebuah bangunan tertentu, kita dapat memudahkan untuk tim mengaman dalam suatu gedung untuk cepat mengetahui area apa saja yang di dalam kebakaran tersebut dengan secara spesifik, sehingga proses evakuasi dan pemadaman dapat dilakukan dengan cepat. Fungsi fire alarm memberitahukan apabila terjadinya bahaya atau kerusakan ataupun juga kejadian yang tidak diharapkan pada jaringan melalui sinyal, sehingga memberikan peringatan secara jelas agar dapat diantisipasi. Instalisasi dan peralatan fire alarm berfungsi sebagai alat pendeteksi awal dari bahaya kebakaran agar bahaya kebakaran yang terjadi dapat diatasi dengan segera biasa terhindar dari resiko yang lebih besar dan fatal. Jadi ini adalah klasifikasi dari fire alarm. Nah, yang pertama itu adalah kelas A atau padatan logam. Di tabel tersebut adalah kebakaran kertas, kain plastik, kayu. Pemadamnya ada air uap, air pasir, busa, CO2, serbu, kimia kering, atau cairan kimia. Nah, apa sih maksudnya dari kelas A ini? Adalah kebakaran yang suatu terjadi akibat terbakarnya bahan yang mengandung selulos yang meninggalkan arang atau abu bila terbakar. Nah, yang kelas B ini adalah yang terbakaran cairan yang mudah terbakar. Dan kalau kelas C, terjadinya peralatan listrik yang biasanya diakibatkan arus pendek listrik. Contohnya itu kayak pemakaian kabel yang tidak sesuai, stop kontak yang berlebihan, dan ledakan bola lampu dan sejenisnya.
Nah, di sini ada kelas D yang dimana penyebabnya ini mudah karena metal yang mudah terbakar, yaitu adalah kebakaran oleh logam atau metal seperti aluminium, titanium, dan tembaga dan baja. Dan kalau yang kelas E, kelasnya adalah radioaktif atau bahan radioaktif yang belum tahu secara spesifiknya. Dan kelas K adalah bahan masakan atau lemak dan minyak masakan atau cairan kimia atau CO2. Nah, cara kerjanya itu bagaimana dari fire alarm tersendiri, yaitu adalah input. Nah, input itu adalah suatu detektor atau smoke detektor atau heat detektor atau flame detektor atau gas detektor. Untuk menguji, Anda dapat menggunakan smoke detector tester manual call point, break gas, pull station, push station. Dan kedua adalah prosesnya. Nah, prosesnya itu adalah panel fire alarm system atau PHCV, merupakan alat pusat pengendalian pada fire alarm sistemnya tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa panel menjadi mainan kontrol fire alarm. Dan kontrol panel ini menerima informasi dari detektor atau yang tadi yang manual call point yang pertama input itu untuk diproses sesuai program yang diatur dan selanjutnya mengaktifkan alarm atau bell atau melakukan kontrol terhadap alat-alat lainnya yang diintegrasikan kepada panel tersebut. Jadi ada outputnya juga, yaitu audio, visual, dan audio visual. Bisa dibacakan oleh Sri Kartika Putri. Berdasarkan prinsip kerja, fire alarm system dibagi menjadi dua. Ada yang pertama ada konvensional. Setiap perangkat input yang terhubung kontrol panel akan dikelompokkan berdasarkan zona atau grup. Cara kerjanya adalah menghubungkan detektor dengan kontrol panel utama dengan menggunakan kabel isi 2. Sistem ini bekerja secara paralel, artinya detektor yang dipasang memiliki titik awal dan titik akhir. Kesatuan sistem dari titik awal hingga akhir ini disebut zona. Setiap zona biasanya terdiri dari beberapa detektor. Apabila detektor mendeteksi tanda-tanda kebakaran, maka sistem akan mengirimkan tanda berupa lampu pada zona lokasi kebakaran dan memberikan peringatan dengan membunyikan alarm. Kedua, ada addressable fire alarm. Sistem addressable fire alarm merupakan sistem yang setiap perangkatnya yang terhubung langsung ke kontrol panel atau baik perangkat input atau output mempunyai identifikasi masing-masing alamat pada detektor kebakarannya. Dengan begitu, apabila terjadi kebakaran, sistem akan langsung mengirimkan alarm dan sinyal lampu detektor. Kelebihan dari sistem ini adalah kemudahan dalam mencari lokasi kebakaran secara akurat, sehingga dapat segera mengetahui jalur evakuasi yang tepat serta memperpanjang waktu evakuasi. Next. Next. Tiga, ada semi-addressable. Sistem ini adalah gabungan dari sistem konvensional dan sistem addressable, yakni dengan menggunakan kontrol panel. Sistem addressable belum yuk. Pada sistem addressable serta perangkat input atau output konvensional. Kelebihan dari sistem ini adalah ketika kita dapat mencakup lebih banyak detektor dibandingkan dengan menggunakan panel konvensional yang memiliki keterbatasan pada masing-masing zonanya. Next. Jenis dan penjelasan. Yang pertama ada rate of rise head detector. Rate of rise head detector merupakan sebuah alat pendeteksi kenaikan panas dalam sebuah sistem fire alarm. Area deteksi sensor mencapai 50 meter untuk ketinggian 4 meter. Oleh karena itu, desain langit-langit jangan sampai melebihi ketinggian 8 meter. Detektor ini banyak digunakan karena kemampuannya mendeteksi berdasarkan kenaikan temperatur secara cepat di satu ruangan kendati masih berupa hembusan panas. Pada umumnya ketika mencapai titik 55 derajat Celcius sampai 63, sensor ini akan aktif dan mengirimkan data pengingat pada fire alarm. Dengan cara ini, maka diharapkan agar kebakaran tersebut segera diatasi sebelum menyebar ke ruangan atau gedung
lain. Sistem alarm menggunakan rate of rise height detector ini idealnya digunakan pada ruangan kantor, kamar hotel, rumah sakit, ruang server, ruang arsip, gudang, pabrik, dan lainnya. Prinsip kerjanya hanya saklar di metal biasa. Saklar akan memberikan respon ketika mendeteksi panas. Karena detektor jenis ini tidak memerlukan tegangan, maka bisa langsung dipasang pada panel alarm rumah. Next. Kedua ada fixed temperature. Fixed temperature dalam sebuah sistem fire alarm sebenarnya termasuk juga dalam jenis heat detector. Hanya saja sistemnya yang sedikit berbeda dengan rate of rise detector. Fixed temperature akan mendeteksi gejala ketika derajat panas yang meningkat drastis. Untuk penempatan fixed temperature ini lebih ideal di area yang berkaitan dengan panas seperti dapur, bengkelas, basement, ruang genset, bahkan gudang dengan atap asbes. Ketiga ada smoke detector. Kemampuan smoke detector yakni dapat melakukan deteksi awal terhadap asap yang masuk ke dalamnya apabila kepadatan asap sudah melewati batas maksimal. Maka rangkaian elektronik yang berada di dalamnya akan aktif sehingga membuat file alarm menjadi aktif juga. Ada dua jenis panel yang umum digunakan yaitu panel fire yang penggunanya bersama dengan sinyal dan panel alarm seperti biasanya. Area proteksinya mencapai 150 meter untuk ketinggian penempatan detektor sekitar 4 meter. Ada beberapa jenis dari small detector yang bisa digunakan. Di antaranya ada ionization smoke detector yang berfungsi berdasarkan jumlah tumbukan partikel asap dengan prinsip radioaktif. Jenis small detector yang kedua yakni photoelectric tipe tape smoke detector yang mana cara kerjanya memanfaatkan bias cahaya lampu LED. Deteksi ini mulai berjalan ketika asap masuk ke ruang detektor dengan kepadatan tertentu. Next. Keempat ada flame detector. Flame detector dalam sistem fire alarm adalah detektor yang sensitif terhadap radiasi sinar ultraviolet yang ditimbulnya oleh nyala api. Detektor ini tidak akan bereaksi pada lampu ruangan, inframerah atau sumber cahaya lain yang tidak berasal dari nyala api. Untuk penempatan detektor ini disarankan untuk lokasi yang sekiranya bebas dari objek yang menghalangi, tidak terlalu dekatnya dengan lampu merkuri, lampu halogen, atau lampu untuk sterilisasi. Jangan pernah menempatkan detektor ini pada ruangan yang rentan dengan percikan api seperti ruangan las atau yang berhubungan dengan percikan api. Pemilihan penempatan detektor ini juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai ditempatkan pada ruangan yang umum tanpa ada pemberitahuan dilarang merokok karena akan berimbas pada sistem deteksi detektornya sendiri. Kelima ada gas detektor. Hal yang penting dan sinkron juga dengan sistem fire alarm adalah gas detektor, di mana gas detektor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya kebocoran gas yang bisa berbahaya atau rentan dengan api seperti LPG atau liquid fed petroleum gas dan LNG liquid fed natural gas. Untuk LPG sendiri, peletakan detektornya adalah idealnya di bawah, yakni sekitar 30 cm dari lantai dengan alat detektor ke atas. Hal ini bertujuan agar ketika terjadinya kebocoran gas LPG yang turun akan masuk ke dalam ruang detektor sehingga bisa terdeteksi. Perhatikan juga jarak antar detektor dengan sumber kebocoran jangan sampai melebihi dari 4 meter. Next. Aturan pemasangan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1983 tentang instalasi alarm kebakaran otomatis. Pasal 61 ayat 1, letak dan jarak antara dua detektor harus demikian rupa sehingga merupakan letak yang terbaik bagi pendeteksinya adanya kebakaran. Yaitu yang pertama, untuk setiap 46 meter persegi, luas lantai dengan tinggi lantai-lantai dalam keadaan rata tidak lebih dari 3 meter harus dipasang sekurang-kurangnya satu buah detektor panas. Kedua, ada jarak antara detektor dengan detektor harus tidak lebih dari 7 meter. Keseluruhan jurusan ruang biasa dan tidak boleh dari 10 meter dalam koridor. Ketiga, ada jarak detektor panas dengan tembok atau dinding pembatas paling jauh 3 meter pada ruang biasa dan 6 meter dalam koridor serta paling dekat 30 cm. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zidan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu yang kedua
masih dalam pasal yang sama tadi yang dibacakan oleh Hartford. Yang kedua itu detektor panas yang dipasang pada ketinggian yang berbeda atau dangerous principle, kurang-kurangnya satu detektor untuk 92 meter persegi luas lantai dengan syarat yang pertama, detektor disusun dalam jarak tidak boleh lebih dari 3 meter dari dinding. Yang kedua, kurang-kurangnya setiap sisi dinding memiliki satu detektor. Yang ketiga, setiap detektor berjarak 7 meter. Yang selanjutnya itu pasal 62, jarak detektor panas dapat dikurangi dengan mengingat pertimbangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, bila daerah yang dilindungi terbagi oleh rusuk, gelagar, pipa saluran, atau pembagi semacam itu yang mempunyai kedalaman melampaui 25 cm, maka untuk setiap bagian yang berbentuk demikian harus ada sekurang-kurangnya sebuah detektor bila luas bagian tersebut melampaui 57 meter persegi. Namun jika langit-langitnya terbagi dalam lebih dari langit-langitnya terbagi dalam daerah lebih sempit, maka harus dipasang sekurang-kurangnya satu detektor untuk luas ruangan 28 meter persegi. Yang kedua, bila letak langit-langit melampaui ketinggian 3 meter dari lantai, maka batas luas lingkup untuk satu detektor harus dikurangi dengan 20% dari luas lingkupnya. Next. Masih dalam pasal yang sama. Next. Selanjutnya pasal 63. Pada ayat pertama itu ruang tersembunyi yang mempunyai ketinggian tidak lebih dari 2 meter dan pemancaran panas ke samping tidak terhalang gelagar yang menjorok ke bawah dari langit-langit dalam 50% dari tingginya harus dipasang sekurang-kurangnya satu detektor untuk 92 meter persegi luas lantai dengan jarak antara detektor maksimum 9 meter serta jarak antara dinding tidak boleh lebih dari 6 meter. Yang selanjutnya ayat keempat, bila detektor panas dipasang di puncak lekukan atap ruangan tersembunyi, maka jarak antar detektor dalam arah memanjang tidak boleh lebih dari 9 meter. Ayat kelima, bila atap ruang tersembunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 itu miring, maka deretan detektor yang terbawa letak paling jauh, yaitu 6 meter secara horizontal terhitung dari satu titik yang mempunyai jarak vertikal dari permukaan. Langit-langit sebelah atas dengan permukaan sebelah bawah atau sejauh 80 cm. Kemudian jarak deretan detektor horizontal berikutnya harus 8 meter. Sedangkan jarak arah memanjang dapat dilakukan maksimum 15 meter. Yang selanjutnya pasal 64, yaitu pemasangan detektor harus diatur sedemikian rupa sehingga elemen yang peka panasnya itu tidak boleh berada pada posisi kurang dari 15 meter atau lebih dari 100 mm di bawah permukaan langit-langit. Apabila terdapat rangkap penguat bangunan detektor dapat dipasang pada sebelah bawah kerangka tersebut, asalkan kerangka itu tidak mempunyai kedalaman melampaui 25 cm. Next. Selanjutnya pasal 65, pada satu kelompok sistem alarm kebakaran tidak boleh dipasang lebih dari 40 buah detektor panas.
Untuk pasal 66 ayat pertama, instansi alarm kebakaran otomatis yang menggunakan detektor panas di sini harus memiliki elemen lebur yang panjangnya tidak melebihi 3 meter. Pemasangan detektor jenis ini harus ditempatkan sepanjang ruangan yang harus dilindungi, dan jarak antar detektor satu dengan yang lainnya itu tidak lebih dari 3 meter, serta jarak dari dinding tidak lebih dari 1,5 meter. Ayat kedua, pemasangan detektor sini harus disusun sedemikian rupa sehingga untuk suatu panjang tertentu tidak terdapat lebih dari 3 perubahan arah. Ayat ketiga, alat hubung detektor jenis ini harus ditempatkan pada tingkat bangunan yang bersangkutan serta berada dalam peti kedap debu dan terhubung dengan indikator secara listrik. Ayat keempat, suatu bangunan dengan atap yang berpuncak memanjang harus ada detektor jenis ini dengan elemen lebur sepanjang puncak memanjangnya. Apabila jajaran puncak memanjangnya melebihi 4,5 meter atau 45/10 meter dari samanya harus dipasang deretan elemen lebur. Ayat kelima, pengawetan ini harus dilindungi dari kerusakan secara mekanik. Next. Yang selanjutnya pasal 67, detektor asap harus dapat bekerja baik dan kepekaannya tidak terpengaruh oleh variasi tegangan yang bergerak dalam batas kurang atau lebih dari 10% dari tegangan nominalnya. Yang selanjutnya dalam pasal 68 ayat 1, bila detektor asap dipasang secara terbenam, maka alas dari elemen penginderanya harus berada sekurang-kurangnya 40 mm di bawah permukaan langit-langit. Ayat kedua dalam pasal 68, dalam menentukan letak detektor asap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu bila detektor asap dipasang dalam saluran udara yang mengalir dengan kecepatan lebih dari 1 meter per detik, perlu dilengkapi dengan alat penangkap asap atau sampling device. Yang kedua, bila di suatu tempat dekat langit-langit atau dimungkinkan dapat timbul suhu tinggi, maka detektor perlu diletakkan jauh di bawah langit-langit atau atap tersebut agar detektor dapat bereaksi sedini mungkin. Yang ketiga, apabila detektor asap dipasang dekat dengan saluran udara atau dalam ruang berair, conditioning harus diperhitungkan pengaruh aliran udara serta gerakan asapnya. Next. Yang selanjutnya dalam pasal 69, pemasangan detektor asap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap 92 meter persegi luas lantai harus dipasang sekurang-kurangnya 1 detektor asap atau 1 alat penangkap asap. Yang kedua, gerak antar detektor asap atau alat penangkap asap tidak boleh melebihi dari 12 meter dalam ruangan biasa dan 18 meter di dalam koridor. Yang ketiga, jarak dan titik pusat detektor asap atau alat penangkap asap yang terdekat ke dinding atau pemisah tidak boleh melebihi dari 6 meter dalam ruangan biasa dan 12 meter di dalam koridor. Yang selanjutnya pasal 78, satu kelompok alarm kebakaran harus dibatasi sampai dengan 20 detektor nyala api untuk melindungi secara baik ruangan maksimum, yaitu 2.000 meter persegi luas lantai kecuali terhadap ruangan yang luas tanpa sekat. Maka atas persetujuan direktur atau pejabat yang ditunjuknya dapat diperluas lebih dari 2.000 meter persegi luas lantai. Yang selanjutnya pasal 79, detektor nyala api yang dipasang di luar ruangan atau udara terbuka harus terbuat dari bahan yang tahan cuaca atau tidak mudah berkarat, dan pemasangannya harus sedemikian
rupa sehingga tidak mudah bergerak karena pengaruh angin, getaran, atau sejenisnya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nuri. Iya, selanjutnya ada pasal 80, yaitu pemasangan detektor nyala api dalam gardu listrik atau daerah lain yang sering mendapat sambaran petir. Harus dilindungi sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan alarm palsu. Lalu ada pasal 84, yaitu pemasangan instalasi alarm kebakaran otomatis yang belum diatur dalam peraturan menteri. Ini dapat dilakukan setelah mendapat izin dari direktur. Yang terakhir adalah pasal 85, yaitu pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja melakukan pengawasan terhadap ditaatinya peraturan menteri ini. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari fire alarm. Yang pertama, rate of rise heat detector, yaitu keunggulan dari rate of rise heat detector ini. Yang pertama, memanfaatkan teknologi thermocouple dan thermistor yang responsif dengan panas. Thermocouple untuk mendeteksi respon dari suhu sekitar, dan thermistor untuk mendeteksi arus konveksi dan radiasi. Yang kedua, menggunakan equalizer udara paduan untuk menghindari kelembapan dan menstabilkan fungsi ventilasi. Yang ketiga, perangkat ini sepenuhnya disegel yang berfungsi agar tidak terpengaruh oleh kelembapan, debu, atau serangga. Lalu kekurangannya sendiri, yang pertama ada lebih lambat merespon daripada detektor asap, ada tidak akan mendeteksi produk pembakaran, dan yang terakhir hanya cocok untuk pelindungan properti. Yang kedua, fixed heat temperature. Kelebihannya sendiri, biayanya lebih rendah daripada unit detektor asap, lebih andal daripada unit detektor asap, lalu tidak terpengaruh oleh lingkungan yang berdebu atau kotor, dan perawatan yang minimal. Kekurangannya sendiri, lebih lambat merespon daripada detektor asap, tidak akan mendeteksi produk kebakaran, dan hanya cocok untuk pelindungan properti. Yang ketiga ada smoke detector. Kelebihannya itu harganya lebih terjangkau, tidak memerlukan instalasi yang ribet karena tidak memakai kabel atau aliran listrik dari listrik pusat. Lalu pemasangannya mudah, hanya cukup ditempel di tempat yang diinginkan. Baterai yang digunakan juga mudah didapatkan di pasaran, banyak dijual di toko listrik atau swalayan. Tidak memerlukan perawatan khusus, lalu benda ini tidak terlalu besar sehingga tidak memerlukan space atau ruang yang luas. Yang terakhir, banyak pilihan merek untuk smoke detector ini. Nah, kekurangannya dari smoke detector ini hanya berbunyi pada smoke yang mendeteksi kebakaran yang terjadi pada di ruangan atau tempat yang dipasang smoke detector independen tersebut. Kekurangan yang kedua, pemasangan khusus untuk ruangan yang tidak luas. Dari kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, maka dapat disimpulkan bahwa smoke detector independen ini cocok untuk dipasang di rumah, ruko, kantor yang minimalis. Yang keempat ada flame detector. Kelebihan dari flame detector ini, respon yang sangat cepat, mendeteksi percikan dengan cepat, juga merespon api stasioner tanpa flicker. Kekurangannya kemungkinan akan kekhawatiran alarm palsu yang dapat diakibatkan oleh adanya petir, radiasi, dan panas matahari mungkin bisa terjadi. Anda tidak perlu khawatir karena penggunaan flame detector sudah dilengkapi dengan sistem delay selama 2-3 detik yang sudah dipasang pada detektor ini. Lalu flame detector memiliki respon yang sangat cepat. Perangkat ini dapat mendeteksi percikan pada jarak hingga 8 meter dalam rangkaian uji coba yang kami lakukan dan menghasilkan respon yang baik. Next.
Yang kelima ada gas detektor. Kelebihan dari gas detektor ini yang pertama ketepatan yang akurat, lalu pendeteksian dini penyebab kebakaran karena kebocoran gas, dan pemasangannya yang mudah. Kekurangan dari gas detektor hanya mendeteksi kebocoran pada gas, lalu biaya maintenance yang mahal, dan memerlukan waktu yang lama jika pendeteksi pada saat kebakaran memakai metode pengukuran oksigen dalam ruangan. Kesimpulannya, fire detector atau detektor kebakaran adalah suatu alat yang memiliki fungsi khusus untuk mendeteksi secara dini gejala-gejala kebakaran. Lalu ada fire alarm, adalah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran pada sebuah bangunan, terutama untuk bangunan bertingkat maupun bangunan yang netral. Lalu yang terakhir, fire alarm berfungsi sebagai alat pendeteksi awal dari bahaya kebakaran, agar bahaya kebakaran yang terjadi dapat diatasi dengan segera sehingga bisa terhindar dari resiko yang lebih besar dan fatal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Terima kasih kelompok penyaji. Silakan audiens kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada pertanyaan masuk dari kolom chat. Dari Bella Aulia kelompok 2, izin bertanya bagaimana cara mengatasi jika bunyi fire alarm itu suaranya kalah dengan suara mesin produksi. Oke, pertanyaannya ditampung dulu ya. Lalu ada pertanyaan dari Pak Rido, bagaimana jika terjadi false alarm, alarmnya menyala tetapi tidak terjadi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Oke, apakah suara saya terdengar?
Dengar ya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Rido, yaitu gimana cara mencegah terjadinya false alarm. Dalam upaya pencegahan dan mengurangi false alarm itu ada eh, beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dengan memasang instalasi sistem dan melakukan perawatan atau pemeliharaan sistem dengan baik, dan dengan mempekerjakan teknisi yang benar-benar kompeten pada bidang tersebut. Jika apabila alarm palsu berbunyi, maka harus cepat dilakukan penyelidikan kesalahan untuk menentukan tindakan pemecahan masalah. Apabila gedung dalam kondisi renovasi atau kegiatan lainnya yang berkontribusi dalam menaikkan suhu atau menghasilkan asap, maka harus dikendalikan agar tidak mengganggu unit sensor detektor fire alarm ini. Kiranya begitu. Kalau jika ada yang salah atau yang kurang, mungkin bisa diperbaiki lagi oleh Pak Rido nantinya. Ya, Terima benar kasih. seperti itu. Terima kasih Zidan. Benar ya, kalau memang kalau memang terjadi false alarm, sebenarnya kan kita tidak tahu nih false alarm itu benar false atau dia memang benar kejadian. Jadi yang pertama dilakukan ya memang harus dicek ke sana, ke area yang menyala alarmnya. Kenapa sih dia menyala gitu. Kalau memang tidak ada, seperti yang Zidan sudah sebutkan, ya harus diperiksa kesalahannya di mana. Kadang false alarm itu terjadi karena pertama ada orang merokok. Karena alarm nyala, kemudian dia buru-buru matikan dan pergi dari area tersebut. Atau false alarm terjadi karena pernah mati listrik mendadak. Jadi terjadi error di instalasi listriknya. Dan terakhir, false alarm memang bisa terjadi karena alarmnya yang error, sensornya error. Jadi harus dianalisa terdapat errornya itu di mana. Setelah kita bisa memastikan bahwa ini kesalahan di sini loh, kesalahan memang di panelnya, maka panelnya harus diganti atau diperbaiki. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada kelompok penyaji. Silahkan untuk pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan bisa dijawab oleh Sri Kartika. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bella. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengatasi jika suaranya kalah dengan suara mesin. Jadi tadi sudah dijelaskan di pasal yang dimana sistem dari alat tersebut harus memiliki tata letak yang lokasi yang dengan tepat pada para pekerjanya agar tidak dikalahkan oleh suara-suara dari mesin tersebut. Nah,
daerah-daerah yang sebaik diinstal dari perangkat atau file alarm tersebut itu adalah di setiap sekat individu atau di kubik dari kantornya. Yang kedua ada terus dari daerah storage-nya dan basement. Yang ketiga, yang keempat adalah loteng, dan yang terakhir adalah saluran HVAC. Seperti itu. Bagaimana, Wirla? Apakah sudah jelas, Bella Aul? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Bella Aul. Akan ditutupi oleh Sri Kartika. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok pertama atas pemaparannya, dan tadi pertanyaan sudah dijawab ya. Nah, bagus sekali pertanyaannya sebenarnya berkaitan dengan mata kuliah kita sebelumnya. Jadi ada kalanya memang karena suaranya terlalu bising sehingga ada kemungkinan alarm yang menyala itu tidak terdengar oleh pekerja. Oleh karena itulah salah satu penyebab kenapa sih bising itu harus dikendalikan. Dan tadi sudah dijawab oleh kelompok penyaji. Oke. Dan pemaparannya sudah sangat baik sekali, sudah sangat lengkap. Begitu juga dengan peraturan-peraturan yang harus diterapkan dalam pemasangan fire alarm juga sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan. Saya berharap tadi kan dijelaskan tuh MCFA itu terdiri dari MCFA yang sifatnya addressable dan konvensional. Konvensional itu digunakan pada sistem yang sederhana, mungkin pada perusahaan-perusahaan kecil yang mungkin hanya terdiri dari 1 sampai 2 lantai, di mana sistem konvensional ini hanya menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran. Tapi kita tidak bisa memastikan kebakarannya ada di mana. Sementara kalau yang addressable, sistem ini sangat kompleks sehingga bisa menentukan kalau terjadi kebakaran alarm mana yang menyala. Ada di ruangan mana, di lantai mana. Terus yang menyala apa? Apakah alarm? Ataukah ada sprinkler yang menyala? Atau ada pintu daruratkah yang terbuka? Sehingga dengan adanya sistem addressable ini membuat tim tanggap darurat bisa melakukan pencegahan dengan lebih cepat lagi. Tapi ada kalanya kita mau yang addressable tapi tidak mampu karena harganya yang sangat mahal. Nah, ada sistem yang sifatnya semi addressable. Seperti addressable tapi dia tidak begitu mahal. Kekurangannya mungkin tidak seakurat addressable. Kalau bangunannya 20 lantai, kita bisa tahu nih, ada di lantai 18, di ruangan meeting, kemudian ada 3 alarm nih yang menyala. Alarm yang menyala ada yang paling kanan, nomor 24 misalnya. Nah, untuk yang semi addressable mungkin hanya bisa menunjukkan lantai berapa yang terbakar. Tapi itu sudah cukup untuk mempercepat waktu respon dari tim tanggap darurat. Sehingga nanti kalau teman-teman berada di perusahaannya ingin memasang fire alarm, teman-teman bisa pertimbangkan perusahaan ini kemampuan dananya seberapa. Sehingga nanti bisa diputuskan mau pilih sistem yang mana, apakah konvensional, addressable, ataupun semi-addressable. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kelompok penyaji. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, perkuliahan untuk pekan ini kita akhiri sampai di sini. Dan ini adalah pertemuan kita terakhir sebelum UTS. Di pekan depan kita akan melaksanakan UTS. Semoga teman-teman bisa mengerjakan UTS-nya dengan baik. Sampai bertemu lagi di pertemuan setelah UTS, mungkin 2 pekan berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.